Firman Tuhan hari ke-283 9 Oktober tahun 2024. 2 Korintus pasal 9 ayat 8, perikop, bantuan untuk sesama Kristen. Diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Perikopnya adalah bantuan untuk sesama Kristen. Sebagai ayat inti dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijaksanaan. Itulah ayat hari ini. Dan bacaan malam diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 30 sampai dengan 33. Sambungan dari hari yang kemarin, yaitu penderitaan Paulus sebagai rasul. Bacaan malam diambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan 36, yaitu seruan hikmat dari Raja Salomo. Sebagaimana biasanya, kita tetap berpedoman pada bulan Oktober dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Penyerahan diri ini adalah kata-kata daripada Paulus kepada Timotius. Ini berlaku untuk kita semua. Penyerahan diri dengan persembahan yang hidup dan benar. Hidup di sini adalah life after life di the News of Jerusalem. Jadi hidup setelah hidup ke Jerusalem yang baru, bukan mati setelah hidup. Kalau mati setelah hidup, itu adalah kesenangannya si iblis. Tapi kalau hidup setelah hidup adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Demikian juga orang yang percaya kepada Yesus mati dan juga nanti akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian kata-kata benar, persembahan yang hidup dan benar. Ya. Nah, kalau benar di sini adalah dilihat dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Apa yang dikatakan di situ? Kata Yesus, ya, ini Yesus sendiri yang bicara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun, seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah penegasan daripada Yesus. Tadi kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, persembahan hidup dan benar. Benarnya ini adalah apabila kita bersama dengan Yesus, itu baru hidup dan benar. Kalau kita bukan bersama dengan Yesus, itu masih dipertanyakan kebenaran hidupnya. Nah, perikop hari ini ya adalah bantuan untuk sesama Kristen. Apakah pesan moral
dari 2 Korintus 9 ayat 8 ya. Yang tadi kita lihat ayatnya adalah merupakan berkecukupan dan berkelimpahan ya, berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Sekarang apa pesan moralnya? Allah dapat memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukan kebaikan. Jadi Allah ya, dapat memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Allah bisa memenuhinya untuk melakukan kebaikan. Nah, melalui ayat ini ya, kita diingatkan bahwa kedermawan tidak hanya membawa berkat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Jadi kita memberi itu ada imbalannya ya. Jadi bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri dan keluarga, akan berdampak positif. 2 Korintus pasal 9 ayat 8, Allah berkuasa memberikan segala anugerah berlimpah-limpah kepada kamu, supaya kamu ya selalu dalam segala keadaan cukup dan dapat memberi dengan berlimpah-limpah kepada setiap perbuatan baik. Jadi Tuhan bisa menyediakan buat kita untuk memberi berlimpah-limpah, dengan catatan tentu perbuatan yang baik. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa sebagai umat percaya Allah menjanjikan akan mencukupi segala kebutuhan kita ya. Kedermawanan yang tulus dan penuh kasih bukan hanya menguntungkan orang lain, tetapi juga memperkaya hidup kita sendiri, baik secara fisik maupun spiritual, melalui anugerah yang kita terima dari Allah. Anugerah adalah hadiah dari Tuhan Allah. Jadi kita akan menerima anugerah apabila kita yang berkelimpahan memberikan bantuan kepada sesama orang Kristen. Dan filosofi memberi tersebut bukan hanya menguntungkan yang kita bantu, tapi ada multi efek pada kita, yaitu anugerah dan hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah memelihara hidup. Nah, dalam Pengkhotbah 7 ayat 12 dikatakan bahwa ya, perlakuan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Nah, barang siapa yang mengetahui hikmat, maka dia adalah memelihara hidupnya. Nah, kenapa dikatakan hikmat sama seperti perlindungan uang? Apa fungsi uang? Fungsi uang ada 3. Pertama, alat tukar. Misalnya
saya punya barang ini bisa menjadi uang, ditukarkan dengan uang berapa. Nah, setelah ditukarkan dengan uang, dia bisa menjadi alat tukar, ya, dan dia bisa menjadi penyimpan aset. Setelah kita tukarkan dengan uang atau emas, dia bisa menjadi aset yang kita simpan. Tentu demikianlah hikmat itu, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk memelihara hidup kita. Karena kalau kita berhikmat, maka ya, kita telah memelihara hidup kita dengan baik untuk menuju kesempurnaan. Ya. Jadi bantuan sesama orang Kristen, apa makna perikop ini? Tadi dikatakan adalah bantuan sesama orang Kristen. Maksud daripada perikop ini adalah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Jadi ya, tentu kita sudah mengasihi Tuhan, tentu kita juga akan memberikan kasih, tali kasih kepada orang. Karena Tuhan juga sudah mengasihi kita yang lebih dulu, maka kita wajib mengasihi sesama. Itulah pentingnya bantuan sesama kepada orang Kristen. Karena Paulus menekankan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, pemberian bukan hanya bersifat materi, tetapi juga mencerminkan kasih dan perhatian kita terhadap rekan-rekan seiman. Jadi kasih dan perhatian kita kepada rekan-rekan seiman, yang dengan kata lain yang lebih populer adalah empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah dikatakan bahwa bantuan sesama orang Kristen. Kita mengetahui ya, apa pergumulan kawan kita, karena kita selalu berada dalam komunitas yang sama. Kalau kita bukan dalam komunitas yang sama, memang itu tidak didahulukan untuk kita bantu. Tapi karena ini, kita dalam komunitas yang sama, seiman dan sama kepercayaan, maka diutamakan bantuan sesama Kristen. Itu bukan hanya memberi bantuan, tapi juga adalah memberikan ya, bantuan secara fisik maupun spiritual, ya, melalui anugerah yang kita terima dari Allah. Jadi pemberian itu, adanya anugerah yang diberikan oleh Allah, maka kita wajib hukumnya membantu sesama seiman dengan kita. Kenapa dia dahulukan seiman? Karena kita berada dalam komunitas yang sama, tahu penderitaan teman-teman kita. Kalau komunitas lain, karena kita tidak mengetahui apa kesulitan mereka, tapi apabila memang mereka membutuhkan dan kita tahu, itu juga tidak tertutup untuk membantu sesama manusia. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita memberi, kita menunjukkan bahwa kita peduli ya, akan kebutuhan satu sama lain. Jadi kita peduli akan kebutuhan satu sama lain. Kemudian membangun ya komunitas yang sering kelihatan kurang. Maka kita membangun komunitas untuk saling mendukung ya. Nah, selain itu ayat 8 Paulus menjelaskan bahwa Allah dapat
mengaruniakan segala berkat kepada kita, sehingga kita selalu punya cukup untuk memberikan kepada orang lain. Jadi selalu kita berkecukupan. Kalau ada memang niat kita untuk memberi, kita tidak pernah kehilangan. Karena memberi itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang sudah memberikan kepada kita berlimpah-limpah, maka wajib kita menyalurkannya dan kita menjadi saluran berkat dari Tuhan Allah. Nah, sehingga kita selalu punya cukup untuk memberikan kepada orang lain. Ini menegaskan bahwa ketika kita memberi, kita juga membuka jalan bagi berkat, ya, lebih dalam hidup kita sendiri. Jadi dengan kita memberi itu, tentu kita akan mengharapkan berkat yang lebih dalam lagi kepada diri kita sendiri. Karena Tuhan Maha mengetahui dan Maha melihat keberadaan kita. Apa yang kita pikirkan itu Tuhan sudah melihat. Selama kita tidak pernah memikirkan, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan appreciate kepada kita, ya. Contoh seperti Daud, ya. Dia memikirkan peti perjanjian kok berada di kemah. Nah, maka dia akan membangun bait suci, disampaikan kepada Natan. Ya, Natan, ya kerjakanlah, karena kau sudah ditolong oleh Tuhan dan sudah diberikan yang terbaik bagimu. Tapi ingat, pembicaraan ini didengar oleh Tuhan. Tuhan sangat mengapresiasi Daud yang punya pikiran cemerlang, sehingga Tuhan mengatakan, saya tidak pernah mengeluh waktu berangkat dari Mesir sampai ke Gunung Sinai dan selalu mengembara di kemah, katanya. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Dan tidak ada yang pernah memikirkan hal itu, kata Tuhan. Ya, biarkan biasa-biasa saja. Dibawa peti itu sudah dibawa. Nah, sehingga kita lihat orang yang mau berusaha menangkap peti karena mau jatuh, mati dia karena nggak bisa dipegang. Jangan sembarangan mendekati peti kemah itu, peti perjanjian itu. Nah, maka dengan pikiran Daud itu langsung direspon oleh Tuhan Allah. Natan sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun bait suci kepada saya, tetapi anak kandungnya sendiri yang membangun bait suci bagi saya. Padahal waktu itu sebelum hidup Salomo, belum lahir Salomo, ya. Sudah dikatakan kepada Daud, anak kandungmu sendiri akan membangun bait suci kepada saya. Nah, kemudian kata Tuhan lagi, aku yang akan membangun bait suci bagimu, dan supaya keturunanmu menjadi raja dari segala raja dan memimpin di Sion selama-lamanya. Itulah the news of Jerusalem, ya, yang selalu kita idam-idamkan itu. Jadi pikiran itu sudah dihargai oleh Tuhan. Baru berpikir Nabi Daud sudah langsung ditanggapi oleh Tuhan. Oh, ini pikiran Tuhan. Tapi jangan salah ya teman-teman. Otak yang merencanakan kejahatan itu sudah dimonitor oleh Tuhan. Karena otak yang merencanakan kebaikan pun itu sudah langsung direspon. Apalagi otak yang merencanakan kejahatan. Hati-hati bagi teman-teman yang akan berbuat kejahatan. Itulah direkam dari atas, dilihat oleh Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari penglihatan Tuhan. Nah, maka contoh pikiran Daud ini merupakan inspirasi bagi kita untuk berpikir
berdoa, berusaha, dan berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kita sama dengan menipu diri sendiri. Dengar firman, tapi tidak berbuat apa-apa. Diam begitu saja. Sama dengan menipu diri sendiri. Dengar firman, jalankan. Itulah yang dikatakan berhikmah. Dan dia mempunyai hikmah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat bacaan pagi ya. Di sini dikatakan 2 Korintus pasal 11 ayat 30 sampai 33. Penderitaan Paulus sebagai rasul. Apa pesan moral dari perikop ini? Memang dari 3 hari berturut-turut selalu penderitaan Paulus. Pertama, dia berkhotbah dengan lembut apabila bertemu dengan orang. Apabila dia mengirim surat, dia akan tegas. Nah, kemudian walaupun banyak yang mengaku kenal dengan Yesus, masih diragukan. Ya. Karena Paulus itu mendapat otoritas langsung dari Yesus. Jadi firman yang diberitakan oleh orang-orang lain yang mengaku mengenal Yesus itu berbeda dengan Paulus. Karena Paulus itu otoritasnya langsung dari Tuhan Yesus. Waktu dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus bertemu menuju Damaskus, ya, dia dibutakan oleh Tuhan dan dia diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah makanya sampai dikatakan oleh Paulus, orang Ibrani kah mereka? Saya pun orang Ibrani. Jadi artinya mari kita tunjukkan. Orang Yahudi kah mereka? Orang Israel kah mereka? Saya ini orang Israel. Keturunan Abraham kah mereka? Saya juga keturunan Abraham. Pengikut Kristus kah mereka? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Dari segala perlakuannya yang mengadu domba masyarakat, jelas bukan ajaran Kristus. Mereka masih juga seperti bersama dengan Farisi, ya. Melarang orang bekerja pada hari Sabat. Padahal Yesus sudah mengatakan hari Sabat tidak membatasi untuk menjalankan kasih sayang. Tradisi tidak membuat terhalang menjadi pengikut Kristus. Ya. Nah, jadi bacaan pagi ini penderitaan Paulus sebagai rasul. Ya. Ini adalah pengakuan atas penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Jadi kesengsaraan, penderitaan dalam melayani ini disampaikan oleh Paulus. Ini menunjukkan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak selalu membawa kenyamanan. Jadi kalau ikut Yesus bukan berarti sudah nyaman. Yang nyaman itu adalah hidup yang kekal. Tapi untuk di dunia, Yesus mengatakan, mau ikut aku, pikul salib. Ya. Pikul salib itu yaitu penderitaan, pengorbanan. Ya. Itu pikul salib. Maka ikut saya. Selama kita tidak bisa memikul salib atau penderitaan itu, sulit sebagai pengikut Yesus. Nah, maka orang kaya kan, ya, ibadah, apalagi yang kurang Tuhan. Saya sudah lakukan semuanya. Perintah Tuhan yang 10 itu saya sudah jalankan. Ada satu lagi yang belum kau jalankan, katanya. Kau mengasihi sudah, tapi ada satu lagi. Apa itu? Kata orang kaya. Jual hartamu, bagi-bagi kepada orang miskin. Lakukan. Begitu dinyatakan oleh Yesus seperti itu, sulit dia menerima. Namanya orang kaya, bagaimana dia membagi hartanya? Ya. Nah, maka dibilang Yesus, orang kaya sulit untuk masuk surga. Yaitu disuruh untuk menjual hartanya, dia tidak mau. Tapi berbeda dengan Zakeus. Zakeus pemungut cukai, ya,
dia ingin melihat Yesus pada waktu datang, dia memanjat pohon karena orangnya pendek, tidak bisa melihat Yesus. Nah, begitu Yesus melihat Sakeus manjat di pohon, Sakeus turun, saya akan singgah di rumahmu. Wow, senang sekali Sakeus. Pulang Sakeus, langsung dia menunggu di pintu rumah dia. Ada sudah terbenak dalam pikiran Sakeus. Begitu Yesus sampai di depan rumah, apa pernyataan daripada Sakeus? Separuh dari harta saya serahkan kepada orang miskin. Dikatakan seperti itu kepada Yesus. Kemudian, kalau ada yang saya tipu orang-orang yang saya pemungut cukai, akan saya kembalikan 4 kali lipat. Jadi silahkan mendaftar. Siapa yang tertipu oleh beliau, dikembalikan 4 kali lipat. Bukan main. Akhirnya, apa kata Yesus? Sakeus dan keluargamu, kamu diselamatkan. Apakah sudah tindakan dilakukan oleh Sakeus? Belum. Hartanya belum dibagi. Orangnya belum mendaftar. Tapi otaknya sudah dihargai oleh Tuhan. Nah, maka kita harus punya integritas yang tinggi. Katanya kalau mengikut Tuhan harus punya integritas, berfokus sesuai kata dengan perbuatan. Sakeus belum menjalankan, tapi pikirannya sudah melakukan, langsung dihargai oleh Tuhan. Jadi kita pun apa yang kita pikirkan, kalau kita memikirkan sesuatu untuk kebaikan dan untuk Tuhan, itu Tuhan sudah memperlihatkan. Sekarang seperti pendirian rumah ibadah, pernah kita merencanakan pendirian rumah ibadah? Pernah nggak itu kita pikirkan? Dan bagaimana caranya? Kalau itu kita benar serius memikirkannya, ingat itu sudah dicatat oleh Tuhan. Kita berterima kasih di Kota Cilegon. Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Cilegon telah sepakat untuk mendirikan tempat rumah ibadah bersama. Bagaimana caranya? Ya nanti ada konsultan. Dan di situ semua dikumpulkan. 8.000 orang bisa beribadah di situ. Bagaimana caranya? Ada caranya, dibuat kotak-kotak. Nah, seperti The News of Jerusalem itu kan 12 pintu, 3 di timur, 3 di selatan, 3 di barat, ya, 3 di utara. Bisa seperti juga rumah ibadah, bisa. Tidak berpecah-pecah, bersatu semua di situ. Nah, sehingga Tuhan akan hadir juga lebih bagus karena kita ada kebersamaan. Nah, sekarang bagaimana solusi? Inilah kita pergumulan. Semoga tanah yang kita miliki bisa segera bisa berhasil, sehingga tanah yang mau kita sediakan bisa tempat beribadah secara keseluruhan. Dan saya yakin itulah sebagai wujud daripada satu toleransi apabila itu bisa berdiri dan masyarakat juga menghargai. Jadi dengan demikian Paulus menderita, ya, karena kesengsaraan yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci dia. Coba kita lihat dia kepahitan yang dialami. Kemudian kemarin dia sudah lakukan berapa kali dia niaya, ya. Kita masih ingat kemarin bahwa sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi dengan pukulan cambuk. 5 kali. Ya, bahkan 39 kali dicambuk, ya. 5 kali disiksa dan 39 kali dicambuk. Kemudian 3 kali dicambuk oleh bangsa Roma. Pernah dia dilempari oleh batu, ya. Kemudian 3 kali mengalami kapal karam di laut.
dan terombang-ambing kapalnya 24 jam. Jadi penderitaan itu sudah dialami oleh Paulus. Nah, makanya Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam penderitaan dan tekunlah berdoa. Roma 12 ayat 12. Ini pedoman kita, harus kita ingat. Nah, sehingga penderitaan Paulus di sini ya, dikatakan ia menunjukkan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak selalu membawa kenyamanan. Jadi melainkan seringkali ya melakukan duka ya, dan menimbulkan duka yang dalam menghadapi tantangan. Nah, itu. Nah, sekarang dalam perikop ini ya, yang 2 Korintus pasal 11 ayat 30 sampai 33, Paulus menggambarkan ya berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk ya penganiayaan ya, kemudian pelarian dan kesulitan yang dialami dalam memberitakan Injil. Ia mengatakan bahwa jika ada yang harus dibanggakan, maka ia akan membanggakan kelemahannya. Jadi bukan kesombongannya ya. Itu di ayat yang ke-30. Jadi dia membanggakan kelemahan dia, bukan dengan kesombongan. Nah, sehingga dia akan selalu eksis. Jadi kenapa dia membanggakan kelemahannya? Berarti dia kuat dan tahan dalam menderita. Artinya dengan kelemahan itu dia bisa bangkit kembali menjadi sukacita yang baik. Jadi terbalik ya, Paulus membanggakan kelemahannya. Karena dengan kelemahan itu dia bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, kemudian melalui pernyataan ini ya, kita diingatkan bahwa kelemahan kekuatan Allah dinyatakan. Jadi dalam kelemahan itu kekuatan Allah akan muncul pada kita. Kemudian 2 Korintus 12 ayat 9 ya. Itu para teolog itu ya mengajarkan bahwa pemberitaan ya, bahwa penderitaan dan kesengsaraan seringkali adalah bagian dari rencana Allah untuk ya memberikan karakter dan iman kita. Jadi kadang-kadang penderitaan itu dan penganiayaan itu, kesengsaraan itu bisa rencana Allah supaya iman kita lebih kuat dan lebih tegar. Siapa yang kita lihat penderitaan yang benar-benar sempurna? Ayub, ya, kita lihat Ayub. Penderitaan dia, semua hartanya habis, semua anaknya meninggal. Ya. Istrinya mengatakan, udahlah, kutuklah Tuhan, tidak ada lagi arti kamu hidup, katanya. Sampai dia juga udah sakit bisu, borok ya badannya semua. Tapi dia bilang apa? Kau kalau baik, kau bilang terima kasih. Kalau kamu terpuruk, kok malah menghina Tuhan? Saya enggak. Walaupun saya ya dilahirkan, saya tidak punya apa-apa, dan saya pun berangkat tidak punya apa-apa, tidak masalah. Nah, inilah penderitaan yang benar-benar
Jadi ada kalanya penderitaan itu juga rencana Tuhan. Artinya diizinkan Tuhan supaya itu menjadi ya feedback atau umpan balik kepada orang yang melihat penderitaan tersebut. Nah, kenyataannya bagaimana? Temannya semua mengatakan kau pasti bersalah. Ya. Elihu, Sofar, Bildad. Nah, tapi Elihu memberikan keterangan yang benar, bukan hanya menyalahkan, tetapi ini adalah dari Tuhan. Dia mengatakan seperti itu, nah, sehingga dia selamat. Tapi yang Sofar dan Bildad itu harus didoakan oleh Ayub. Nah, di akhir penderitaan itu kembali hartanya 2 kali lipat, anaknya juga hidup semua. Coba. Jadi dikatakan di sini tadi adalah para teolog itu menggambarkan, mengajarkan bahwa penderitaan dan kesengsaraan seringkali adalah bagian dari rencana Allah untuk ya memberikan karakter dan iman kita. Jadi dengan penderitaan itu iman kita semakin kokoh, karakter kita semakin berfungsi. Dalam kelemahan saya bangkit kembali. Nah, dengan mengetahui kelemahan kita bisa memperbaikinya. Maka Paulus mengatakan, saya bangga dengan kelemahan saya karena dari situ saya bisa mengukur diri saya siapa saya, memperbaiki daripada semua apa yang terjadi. Inilah yang dikatakan bahwa kesengsaraan pun dan penderitaan itu bisa rencana Tuhan. Maka setiap kita menghadapi cobaan dan menghadapi masalah, kita serahkan pada Tuhan. Mazmur 50 ayat 15 apa dikatakan? Panggillah aku pada saat kau mengalami kesusahan, supaya saya lepaskan dari kesusahan itu, dan kau akan memuji aku. Jadi gampang, tinggal telepon 85015 ya, panggil Tuhan kalau kita susah ya, dan kita akan dilepaskan dan kita tetap memuji dan memuliakan Dia. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah penderitaan yang dialami oleh seseorang hamba Tuhan menjadi cermin dan dan kesetiaan dan komitmen untuk melayani meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Nah, jadi dikatakan sini penderitaan yang dialami oleh seseorang sebagai hamba Tuhan itu menjadi cermin dari kesetiaan dan komitmen untuk melayani ya, meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Jadi penderitaan itu adalah cerminan daripada kesetiaan untuk melayani kalau kita tabah menghadapinya. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya. Bacaan malam ini diambil dari Amsal pasal yang ke-8 ayat 32 sampai dengan 36. Apa pesan moral dari ayat ini dari Raja Salomo tentang seruan hikmat? Ini sangatlah mendalam. Karena hikmat itu adalah anugerah dari Allah untuk memelihara hidup. Jadi kalau hidup kita mau terpelihara, berhikmat. Ya. Karena dalam Pengkhotbah 7 ayat 12 dikatakan ya, jadilah pelaku firman, bukan hanya mendengar. Nah, kemudian berhikmat dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 12, perlindungan hikmat seperti perlindungan uang, dan yang mengetahui hikmat beruntung karena bisa memelihara
hidupnya. Jadi hikmat itu adalah memelihara hidup. Nah, Raja Salomo di sini mengatakan bahwa seruan untuk berhikmat, nah, menggambarkan pentingnya menerima dan mengikuti hikmat dalam hidup. Nah, dalam Amsal 8 ya, ayat 32 sampai 36, Salomo menggambarkan hikmat yang demikian berharga hingga dijanjikan kebahagiaan dan kehidupan bagi mereka yang mengikutinya. Nah, jadi menekankan bahwa yang mendengarkan dan yang merespon seruan hikmat akan menemukan kehormatan serta berkat dari Allah. Jadi yang berhikmat, yang mendengarkan seruan hikmat akan menerima berkat dan kehormatan dari Tuhan Allah. Nah, karena itu anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah orang-orang yang memelihara jalanku. Ini tentu Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya kamu menjadi bijak ya di akhirnya. Semua orang yang membenciku itu adalah mencintai maut. Jadi orang yang membenci Tuhan itu mencintai maut. Hikmat dalam pasal ini digambarkan sebagai suara yang ya menggoyah kita untuk mendengarkan dan mengikuti nasihat-nasihatnya. Jadi ini seruan ya untuk mengarahkan kita untuk mendengarkan dan mengikuti nasihatnya. Nah, pesan ini menegaskan bahwa mengikuti hikmat adalah kunci untuk ya memakai dan menerima kebahagiaan dan kehidupan, sehingga tidak pernah orang yang dirugikan dalam berhikmat, selalu mendapat kelimpahan. Oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk mencari dan mendengarkan hikmat dari Tuhan agar dapat hidup dengan penuh berkat dan pengertian. Jadi kalau kita sudah seruan daripada Salomo berhikmat, itu akan mendapat berkat dan penuh dengan pengertian, dengan kebijaksanaan yang sempurna. Semoga dengan firman Tuhan pada hari ini bisa membuka wawasan kita untuk selalu berhikmat dan menganggap bahwa Tuhan adalah sumber hikmat yang sempurna. Nah, kalau kita tadi dalam yang pertama adalah bantuan untuk sesama Kristen dan komunitas, karena memberi itu adalah sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian juga penelitian Paulus yang selalu siap apapun tantangan. Nah, kemudian seruan daripada Salomo adalah berhikmat untuk menerima berkat dan pengertian yang lebih baik lagi dari Tuhan. Semoga firman hari ini dapat menjadi bahan pemikiran hidup kita untuk menuju life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.